Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian, mula pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur pada Allah. Pagi ini kita bisa bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah dengan bersilaturahmi satu sama lain, mendengarkan agar senantiasa persaudaraan kita sesama muslim makin erat. Sebab sekarang ini yang dibutuhkan adalah persaudaraan sesama muslim. Islam adalah akhul muslim. Orang Islam adalah saudaranya. Jadi tidak boleh kemudian satu sama lain saling injak menginjak, tapi satu sama lain harus bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Hadirin yang berbahagia, tadi kami telah membacakan surat Al-Qadar tentang masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah ulangan ya Pak. Jadi dulu sudah turun, tinggal sekarang ini kita ulang lagi. Seperti 17 Agustus tahun keberapa yang diulang lagi? Ini saya kurang dekat dari kencang nih. Oke. Jadi siapa saja yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian dengan cara beriktikaf 10 hari yang terakhir. Ini sekarang sudah 20 hari, insya Allah nanti 20 hari. Kemudian kesananya mungkin masjid ini akan menyelenggarakan iktikaf pada ini. Dan itu pada takbir masjidnya untuk mengadakan iktikaf. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sesudah kita melakukan amal 20 hari siang Ramadan, monggo kita sejauh mana dari 20 hari ini, apakah sudah baik, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan kemudian 10 hari ke depan kita harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi karena terakhir. Jadi kemudian kalau ada yang menerangkan bahwa 10 hari rawa Ramadan mendapatkan rahmat, 10 hari yang kedua dalam mendapatkan maghfirah,
10 hari yang terakhir itu mendapat bebas dari larang ini, kayaknya hadisnya kurang pas, sehingga yang pas adalah tanggal 1 Ramadan sampai pada akhir Ramadan, itulah dalam sampai adanya Lailatul Qadar. Nah, untuk itu adalah kita perlu punya hati yang bersih, yang jernih. Hati itu ada beberapa macam. Ada hati nurani, artinya hati yang tersinari hati nurani. Ada hati lagi, hati yang maling, hatinya sakit. Ada lagi hati yang mazlum, hati yang sukanya zalim kepada sesama manusia. Yang kita harapkan adalah hati yang jernih, hati yang bersih, sebagaimana dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Yang pertama adalah maksudnya nafsu mutmainnah, yang senantiasa hatinya jernih, bersih, hati nurani. Nah, untuk mendapatkan hati nurani yang jernih itu setidaknya ada 2 makna. Yang pertama itu adalah ingat kepada mati akan menjadikan hati itu jernih. Ingat kepada mati, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul arda ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di pertama, ingat pada mati. Allah yatawaffa, Allah itu mematikan. Allah memegang nyawa ruh seseorang pada saat kematian. Dan nyawa seseorang yang mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa seseorang yang telah dia tetapkan nyawa yang lain yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat mati itu. Nah, sekarang apa sih jenis mati sih Pak? Kalau secara medis, mati itu adalah detak jantung terhenti dan kalau dia itu medis. Tapi kalau secara agama sudah awal dulu sudah dijelaskan bahwa ruh itu adalah yang adalah Allah. Sehingga kadang-kadang
kita tidur ketemu dengan orang yang sudah mati. Ketemu dengan orang yang sudah mati, kemudian diajak untuk berjalan-jalan di roh hayat dan roh yaqdah. Kalau kita sedang tidur, itu roh hayatnya dipegang oleh Allah, roh yaqdahnya disiksa lepas terus kemana saja. Nah, apabila Allah menentukan roh itu kemudian dipegang tidak dilepas lagi, itu nanti orang itu meninggal. Tapi kalau kemudian tetap ditahan oleh Allah, akhirnya dia itu meninggal. Nanti akan dibuktikan dalam hadis yang coba diusahakan untuk hidup apa bagaimana, hidup apa bagaimana. Jadi kadang asik ada orang yang namanya mati suri. Mati suri itu banyak terjadi. Sudah mati, kemudian dari mana, kemudian baru lagi terjadi. Karena Allah itu masih melepaskan lagi, tidak diberikan. Ya, itu semuanya itu urusan Allah. Ya, itu harus diingat oleh kita. Kita ingat mati, Pak. Kalau ingat mati kemudian boleh-boleh menjadi pada akhir orang berdosa-dosa dan bingung karena semua itu yang akhir adalah Allah. Sehingga kita gambarkan kalau penunjuk kita ini kita masukkan ke air laut, dimasukkan ke air laut, kemudian kita angkat, berapa air yang nempel pada jari? Sedikit sekali. Itu menunjukkan bahwa kita tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak ada. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 99 adalah milik Allah yang satu tidak. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Dan roh itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mari di bulan Ramadan ini 10 hari yang akan datang ini kita usahakan agar akhir Ramadan ini kita menjadi orang yang bersih seperti bayi baru lahir, insya Allah. Banyak percobaan dari orang luar negeri yang akhirnya masuk Islam. Percobaan mengenai ruh itu di mana, ya. Atau yang mau yang sakit kemudian ditutup dengan benar, ditutup keluar-keluarnya mana juga itu dan kelihatan begitu sudah mati. Pertinggal spread, kemudian orang sudah mati. Dan bagaimana banyak orang masuk Islam karena ilmu pengetahuan, bukan karena turunan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah agar hati kita jadi jernih, hati yang nurani, yang nur yang dapat cahaya dari Allah. Itu adalah tilawatil Quran. Tilawah musabaqah tilawatil Quran. Tidak ada musabaqah qiraatul Quran, adanya musabaqah tilawatil Quran. Dan ini tilawah. Talawah itu adalah membaca Al-Quran sambil dirasakan, dipikir. Ya. Tapi kalau Qur'an itu hanya
usahakan bisa tilawah, bukan hanya membaca, tapi tilawah, merasakan adanya apa isi Al-Quran. Bapak masih ingat Pak, Ibu, Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara dibacakan oleh adiknya membaca Quran, kemudian dia masuk Islam. Ketika itu Umar berjalan menuju mau ke rumah Nabi, kemudian di tempat di tengah jalan ketemu dengan temannya. Ditanya, "Hai Umar, mau kemana kau?" "Saya mau datang kepada Muhammad, akan saya bunuh." Kemudian temannya gitu, "Hai Umar, tunggu dulu, turun dari kuda, tunggu dulu. Tidak usah kepada Muhammad, adikmu saja sudah beragama Islam, sudah masuk dari pengikut Muhammad. Itu saja dulu adikmu, jangan ke Muhammad." Akhirnya kuda dibelokkan kembali menuju pada rumah adiknya. Asmana sudah Pak, nanti belum sebutkan itu. Adiknya putri sedang baca Quran, Toha surah, Toha sampai 10 ayat. Setelah datang kepada adiknya Umar bin Khattab, pintunya diketuk, adiknya Umar takut. Ya Allah, nanti bagaimana karena saya marah karena saya masuk. Tapi ternyata sudah diketuk, dibuka, saya kakaknya, waduh kakak. Ya akhir, kaifa ya akhir, hei saudara Umar bin Khattab, ada apa? Coba baca lagi Quran, saya ingin mendengarkan. Dibaca lagi di Quran. Ternyata dengan bacaan Toha sampai 10 ayat, akhirnya Umar menyampaikan, sudah cukup, saya akan ke tempat Rasul, akan masuk agama Islam. Berarti kita Bapak Ibu sekalian boleh baca Fatihah satu dina, terus pundi, boleh merasakan sholat pun. Di sini bagaimana Pak? Sholat Al-Fatihah dan dina, apa kayak robot? Ya, mari kita perhitungkan, kita rasakan, kita pikir. Saya sholat sehari semalam 5 kali, dirasakan bacaan-bacaan. Umar bin Khattab saja hanya dengar surat Toha, kemudian dia masuk Islam, yakin datang kepada Rasulullah. Ketika datang kepada Rasulullah, Abu Bakar Siddiq dan teman-temannya kemudian membekti kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, saya yang akan menghadapi umat." Nabi Muhammad karena beliau adalah Rasul, biarkan umat supaya masuk, dia akan berbuat baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk, kemudian beliau menyampaikan, saya masuk Islam. Alhamdulillah, doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah karena beliau adalah mengharapkan, ya Allah, untuk kekuatan Islam, semoga umat bin Khattab termasuk agama Islam. Allah mengabulkan. Itu pun pada bulan Ramadan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari di bulan Ramadan ini kita usahakan untuk senantiasa lebih baik ditingkatkan pada 10 hari yang akan datang. Ada lagi Pak, seorang daksul
pedagang kota Mekah. Kapan saya bisa melihat Nabi dan saya butuh yang Nabiullah sendirian? Kapan? Akhirnya Allah memberikan kesempatan. Nabi Muhammad sedang duduk di bawah kurma, sedang istirahat, Yaksur datang. Kemudian Yaksur menghunus pedangnya, kemudian ditunjukkan kepada kening Nabi Muhammad. Hei Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan kau? Sekarang orang saya bunuh. Dan Muhammad akan beranjak melihat Yaksur. Apa jawaban Rasulullah? Ditanya oleh Yaksur, hei Yaksur, pedang sudah berada di kening. Siapa yang akan menyelamatkan kamu, Yaksur? Rasulullah menjawab, Allah yang menyelamatkan aku, punya Allah. Dengan pengendikan Rasulullah dan Allah yang akan menyelamatkan saya, maka kemudian pedang yang ada di tangan itu gemetar tangannya. Dekat akhirnya pedangnya jatuh. Tersungkur kemudian beliau masuk. Ini Yaksur hanya mendengar yaitu dengan Allah yang akan menyelamatkan itu. Dia satu kemudian artinya hati bulannya kemudian percaya, terbuka, dia masuk Islam. Banyak sekali Pak contoh-contoh orang-orang yang berilmu kemudian masuk agama Islam. Jadi mari kita bersama-sama untuk pada Ramadan yang hanya datangnya setahun hanya sekali, usahakan untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak. Di sambil mendengar sawah bagaimana saya bekerja, insya Allah kalau aturan itu betul-betul mengikuti aturan Allah dan Rasulnya benar, dilakoni, kemudian ikhlas, hatinya bersih, itu dapat Lailatul Qadar. Hidupnya seperti 1000 bulan. Lebih-lebih lagi bandingnya karena putra 10 misalkan, dengan putranya 10 sudah diajari Islam yang benar, akhirnya satu orang mendoakan pada orang tuanya. Satu orang mendoakan pada orang tuanya karena di bulan Ramadan dilipat gandakan. Akhirnya mendapatkan nilai 100. Kalau 10 orang, ibunya dapat berapa orang tuanya? 1000. Nilai 1000. Ditambah satu orang tuanya dulu karena ngajari putranya untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi dapatnya 1100. Nek anak putra 10 doang Natal. Makanya kaitannya adalah pada anak-anak kan kita harus hati-hati, harus betul-betul nasihat pada putra-putranya dan menjadi anak yang soleh. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil-haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Alkitab kepada engkau Muhammad. Ini hikmahnya kepada Muhammad, tapi karena Muhammad adalah uswatun hasanah untuk kita yang kepada kita. Aslinya tujuannya hikmahnya adalah kepada Muhammad. Nah, kita balik nasi untuk seluruh manusia bilhaq dengan nyata. Faman ihtada, barang siapa yang bisa menerima dengan hati yang bersih, menerima petunjuk
maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bisa menerima Al-Quran, maka ia tersesat dirinya sendiri. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidak ada bagi mereka adalah penolong. Jadi mari kita bersama-sama untuk membiarkan membaca Al-Quran dengan tilawah, dirasakan. Di beribadah itu yang boleh Bapak Ibu sekalian bulan ini menargetkan 1 bulan khatamnya berapa itu boleh, dalam arti khatam bacaannya, tapi dalam arti tilawahnya tidak ada yang ada manusia yang bisa selesai. Makin dikaji Al-Quran akan makin dalam. Tapi bisa kita menghafaz khatam dalam bacaannya, bisa. Tapi dalam arti tilawah tidak bisa. Senantiasa makin ditilawah, makin dirasakan, dipikirkan, itu makin dalam. Akhirnya nanti akan lebih jernih, lebih baik, sehingga kita menjadi manusia yang wasatiyah, tengah-tengah, bisa menghargai pada sesama manusia walaupun dia bukan agama, bisa melindungi sesuai dengan pada pemerintahan Nabi Muhammad pada zaman di Madinah itu di Madinatul Munawwarah, bisa melindungi semua masyarakat. Walaupun dia bukan agama, walaupun ada yang tidak beragama Islam, tapi kita melindungi dan membayar jizyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada tambahan yang kaitannya dengan ibadah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, yang kaitannya dengan masalah ibadah sholat, yaitu aqlimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'an al-fajri. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir ila ghasaqil laili, sampai terbenam matahari, wal qur'an al-fajri, dan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhura, sesungguhnya sholat subuh itu adalah disaksikan oleh Allah. Ini saya Bapak Ibu sekalian, waktu subuh itu malaikat ini tugasnya dalam sifat itu waktu subuh, Pak, hati-hati. Kalau yang subuhnya itu boleh sholat itu subuhannya itu telat, ini malaikat yang tugas ini sudah pergi hapusan karena sudah dicatat si A tidak sholat subuh karena meninggalkan waktunya sudah terlewat. Nah, kemudian malaikat yang datang tidak mencatatnya karena sudah terlewat waktu subuh. Jadi itu mari kita jangan sampai kemudian waktu subuh kemudian tertinggal. Nah, ini adalah perintah sholat yang untuk sholat di bawah subuh itu atau bisa. Nah, ada tambahan Bapak Ibu sekalian, yaitu yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, itu sholat subuh. Saya membacakan ini sedikit. Ini ada sejarahnya Pak, sholat subuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man sholat subhi fi masjidi jama'atin yaqutu fihi hatta yusalli subhatas subha ka'anna ka'ajri hajjun au umratin tamat. Man sopolone sholat kabindahake sholat
masjid, dalam masjid, sholat subuh di masjid, jamaatin berjamaah, yang butuh fihi, kemudian sesudah sholat yang butuh menetap beberapa jam fihi di masjid, hatta yusolliya, sehingga datang waktu sholat subhatan duha, awal duha, karena ka'ajri ajrun awratin ta'ala, seolah-olah pahalanya itu seperti haji dan umroh. Taman sempurna ini seperti kalau haji, nilainya seperti haji. Kalau seperti berarti kita Pak, Iya, seperti ya, pamper ada ya, di Pak Ahmad mau pamper Pak Anies. Nah ini berarti mempernya ini. Jadi kalau kita sholat jamaah subuh di masjid, dengan jamaah, kemudian yang butuh mandan suwe boleh ke masjid, zikir dan lain sebagainya, sampai waktu duha. Awal duha ini itu mudahnya waktu subuh ditambah 80 menit Pak, itu sholat subuh atau sholat isra. Kemudian satu lagi, mak sholat ghodatan, mak sokome sholat kahidane sholat al-ghodata ay subuh. Ghodata sampai dengan waktu subuh. Sokome kahidane sholat subuh fi jamaatin, dalam berjamaah. Thumma qa'ada, bar sholat lalu qa'ada, duduk lenggah. Yazkurullah, zikir pada Allah, hatta tatlu asyamsi, sehingga matahari terbit. Thumma sholat raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, itu sholat subuh. Kanat lahu ka'ajri al-jati al-wa'ubrah, pahalanya ribetnya itu seperti ribet haji dan umroh. Kemudian Rasulullah SAW ketika ada, qala Rasulullah SAW, tamatin sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada perhatian. Kalau sholat jamaah, kemudian jangan terus pulang, duduk dulu. Ada sholat terus pulang, itu berarti ada jamaah dong bagi. Kalau namanya jamaahnya duduk bercerita bagaimana keadaan masjid dan sebagainya, dirembuk tidak harus dengan cara formal. Itu namanya jamaah. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian, ini pada waktu itu ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dan hadis ini dari Abu Umamah, hadis dari Abu Umamah, riwayat Imam Tabrani. Abu Umamah itu tidak pernah pulang ke masjid, berbalik ke masjid, esok ke masjid, awal masjid, malam di masjid. Lainnya pada pulang, lainnya kerja, namanya ayat kerja, tapi Abu Bakar di masjid saja. Kemudian Rasul bertanya, pertama dia tanyakan dalam hati ini, Abu Bakar kenapa ya? Kok ke masjid pertama
awal menjadi orang berbalik, ada apa? Ini Abu Umamah. Jebulane, Rasulullah mendatangi, hei Abu Umamah. Sebentar, saya mau tanya, kenapa kok dimanja saja kok 3 bulan? Akhirnya bagaimana jawabnya? Rasul, saya bingung. Rupanya banyak masalah. Ini apa? Jadi jiwanya itu namanya kayak obat. Pasti yang somatik namanya. Jiwanya itu jadi bingung. Priwe itu aku sangat apa? Ditanya Rasul, saya banyak masalah Rasul. Kalau balik apa? Bingung. Balik ya bingung. Terus sama Jibril akhirnya kemudian Rasulullah ngajarkan ini, saya ajari supaya Abu Umamah ini nanti rubah pikirannya, jadi dirubah cara berpikirnya, ya dirubah aja status begitu dirubah. Rubahnya bagaimana Pak? Di sini dirubah oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan bacaan doa. Jadi kamu kan kalau tidur itu habis bangun kan baca doa, Bismika Allahumma ahya wa Bismika Allahumma ahya wa bismika amruh. Kan Gusti Allah pasrahkan pada Allah. Bismika mau tidur, saya bangun tidur. Bismika mau tidur, Bismika Allahumma ahya. Ini dilaksanakan apa? Bismika atas namamu Allah. Allahumma ahya, ya Allah aku hidup. Wa bismika dan atas namamu ya Allah aku mati. Kalau sudah bangun tidur, kemudian baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kami telah dibangunkan oleh Allah. Tidak mati lagi, Pak, tidak mati. Masih dilepas lagi ruhnya oleh Allah. Ba'da amatana sesudah kami mati. Jadi mati itu di samping mati yang dinyatakan 3 itu sudah tidak berfungsi oleh Allah. Ini juga bisa mati dalam pikiran. Bisa. Termasuk Abu Umamah itu pikirannya jadi kacau, gak jernih. Dan diberi pelajaran doa supaya menjadi orang yang kaya, orang yang sukses. Doanya seperti Pak. Doa Abi Umamah diajari oleh Rasulullah SAW. Sesudah dia diingatkan tentang mau tidur baca doa, mau tidur baca doa yang kepada Allah, kemudian ditambah lagi oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal bukhli wa minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatil dain wa qahril rijal. Ini dibaca Abu Umamah di
Allahumma inni a'udzubika. Allahumma tu Allah, saya berlindung kepada Engkau minal hammi wal hazan, dari kesusahan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu Allah minal ajzi wal kasal, dari menjadi orang yang linglung, wal kasal, dan kesel, malas. Kasal itu malas. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu Allah minal jubni, dari al-jubni itu lari dari kebenaran. Wal bukhli, dan aku berlindung daripada engkau itu dari orang yang bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatil bain wa qahrir rijal, dan aku berlindung padamu ya Allah dari bergelimaknya hutang, wa qahrir rijal, dan tekanan dari manusia. Jadi doa itu adalah diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika melihat Abu Umamah di masjid saja, lihat pada kerja walaupun sepi, tapi Abu Umamah itu kenapa? Karena hatinya tidak jernih. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, jadi dua ini perlu kita perlu kita ibadah satu hafalnya. Dua itu doa sederhana. Ini kalau kita pesantren itu, ini doa supaya orang yang kaya, orang yang sukses. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Apa ada pertanyaan, Pak? Monggo. Sambil nunggu matahari terbit, ini ada tambahan, yaitu sholat suruh, sholat 2 rakaat. Nilainya seperti orang umroh, haji kan umroh. Ini seperti koyo dene. Jadi yang buatan pas pada haji buatan gay, tapi dapat pahala itu pada tahun kita haji. Dan gay datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji, pada kita ini jaga. Penet tanpa sehingga haji itu waktunya sering banget. Waktunya puluhan tahun dari nunggu. Malah sering ini ini kalau kita harus sudah 35 untuk Indonesia ini. Nah, ini. Nah, ini kesempatan Pak untuk sholat suruh dapat nilai bahkan sudah tidak Mekah, sudah melakukan haji. Dan itu tambahan sholat sunnah di waktu matahari sudah terbit. Kemudian, tapi jangan dulu kalau baru terbit nggak boleh sholat. Memang ada 3 tempat yang tidak boleh sholat. Oke, jadi tempat terbit, tempat nanti kalau sudah tambah ya kita dari waktu subuh dapat berpandingnya. Ini yang dilarang sholat Pak, ketika matahari terbit tidak boleh. Kemudian ketika matahari berada di atas kepala kita. Kemudian ketika matahari terbenam tidak boleh sholat. Kalau sudah maghrib matahari terbenam, jangan dulu sholat, bukan beberapa menit baru sholat maghrib. Ini 3 tempat yang boleh dilaksanakan. Ini haram sholat. Monggo Pak, ini apa yang ditanya? Ada orang alhamdulillah.